praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul.
Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Aku mau ajak kita semua untuk siapin diri dulu untuk ibadah. Pertama-tama kita silent HP biar nanti nggak ganggu notifnya. Dan yang masih duduk di belakang boleh maju ke depan. Ayo maju ke depan. Steven. Oke. Biar nanti tim penyambutannya lebih gampang juga nyari tempat duduk yang kosong. Aku mau kasih waktu juga kalau mau ke toilet, boleh. Biar nanti nggak bolak-balik keluar ruangan pas ibadah. Selamat menyiapkan diri. Kita mulai ibadah minggu ini dengan meneduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Teman-teman remaja, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-2b sampai 3 mengatakan bahwa sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Oleh karena kita semua memiliki persekutuan dalam kasih dan karya Yesus Kristus, mari dengan bangkit berdiri kita bersorak-sorai dan muliakan namanya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Kita masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Sebagai seorang yang beriman, harusnya kita selalu percaya kalau Tuhan itu akan selalu hadir, menyertai, dan selalu ada dalam setiap langkah di hidup kita. Tapi di satu sisi sebagai manusia mungkin kita bertanya-tanya kayak kenapa masih ada masalah, kenapa masih ada hari-hari di mana kita ngerasa Tuhan tuh ada nggak sih sama kita? Dan kita seolah-olah meragukan keberadaan Tuhan gitu. Tapi teman-teman kita harus tahu bahwa di masa sekarang ini yang banyak banget orang yang masih meragukan eksistensi Allah, kita termasuk orang-orang yang punya iman dan percaya akan adanya Tuhan. Dan kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap hari di kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Karena itu teman-teman di dalam kehidupan ini kita juga harus menyebarkan kasih Kristus yang sudah kita terima ke orang-orang di sekitar kita. Kita nyanyikanlah nyanyian baru. Teman-teman remaja yang terkasih, aku mau ajak kita semua untuk mengambil sikap teduh pribadi lepas pribadi. Kita mohon ampun kepada Tuhan mengenai dosa-dosa yang masih menghalangi kita hingga saat ini. Kita mungkin kadang marah kepada Tuhan, kita merasa Tuhan kok nggak mengikuti apa yang kita inginkan. Dan mungkin kita merasa Tuhan juga nggak peduli sama kita. Kadang kita meragukan apa yang menjadi rencana Tuhan dan cenderung memaksakan apa yang menjadi rencana kita sendiri. Teman-teman, saat ini kita minta Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan melihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
setia. Teman-teman, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil kita maknai liriknya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang mungkin kami masih jauh dari kata sempurna. Tuhan, seringkali kami meragukan Engkau. Kami keras kepala, mengutamakan apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Kami mudah marah kepadamu ketika apa yang menjadi kehendak kami tidak terjadi. Tuhan, ampunilah kami. Ajarkan kami untuk terus belajar untuk memiliki iman dan percaya kepada setiap rencangan-Mu. Sebab Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bersyukur sekali teman-teman karena kita sudah beroleh penebusan dari Tuhan. Karena itu dengan bersuka cita, mari kita angkat pujian dan bersyukur atas rahmat-Nya. Kristus di mana
Tema ibadah kita hari ini adalah iman yang bertanya. Kita sebagai orang percaya mungkin ada 1 atau 2 momen yang kita mempertanyakan keimanan kita gitu. Kayak ada Allah atau tidak di kehidupan kita, terus apa aja penyertaan Allah di kehidupan kita. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kadang Allah memberikan kita jawaban. Kayak ada beberapa bukti yang memang kita bisa lihat kalau Tuhan itu menyertai kita. Tapi di beberapa saat yang lain mungkin kita nggak langsung melihat penyertaan Allah. Kayak misalkan beberapa hal yang kita pengen terjadi, tapi di waktu itu tidak terjadi gitu. Aku mengalami banyak banget momen seperti ini dan membuat aku banyak berpikir. Kayak kalau ada Tuhan kenapa terjadi seperti ini dan sebagainya. Dan menurutku itu hal yang wajar dipertanyakan. Tapi gimana kita sebagai orang percaya bisa tetap memiliki iman yang puas di saat-saat seperti itu. Gimana kita bisa terus percaya kalau Tuhan itu gak akan ninggalin kita. Teman-teman, sebelum memasuki firman Tuhan, ini ada satu lagu yang bisa dibilang selalu menguatkan saya untuk melewati setiap momen yang membuat saya ragu gitu. Kayak lagu ini meyakinkan saya kalau kita gak tahu apa yang akan ada di hari esok, tapi kita tahu kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Takkan
Teman-teman, kita akan masuki firman Tuhan, tapi sebelum itu ada persembahan pujian dari Paduan Suara Anak yang akan dinyanyikan oleh Javelin. Yang begitu indah
dan begitu menguatkan kita semua. Ya teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ya udah. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengundang kami untuk ada di tempat ini. Tuhan mengundang kami untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa memuji Engkau di tempat ini. Kami juga mengucap syukur kami pun dapat mendengarkan firman-Mu. Firman yang menguatkan kami ya Tuhan. Firman yang menghibur kami ketika kami sedih. Firman yang menegur kami ketika kami melakukan kesalahan. Firman yang menjadi pemimpin, menjadi langkah kami Tuhan untuk ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati apa yang nanti kami baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan yang membuat kami dapat mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, jadi kita akan merenungkan dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan baca secara bergantian dimulai dari saya terlebih dahulu. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, saya tuh kemarin tuh habis dari PRJ sama ya beberapa orang di sini. Ada Kenny, Kila, Hana, Ko, Julham. Nah jadi kami itu membeli snack gitu. Nah teman-teman akan dapat hadiah snack dari PRJ kalau teman-teman menang di dalam games ini. Gamesnya ada yang mau tahu apa? Gamesnya itu adalah kita akan main pesan berantai. Waduh. Jadi teman-teman akan 10-10 orang ya. Jadi sebaris-sebaris gini aja ya. Nanti teman-teman siapa yang mau jadi pertama kali melihat ke sini dan siapa yang nantinya akan menebak apa yang dipesankan. Ya jadi hadiah itu besar sekali. Coba Ci Jessica angkat Ci hadiahnya Ci. Nah.
Nah, kan siapa yang nggak menarik coba? Jadi teman-teman 10 orang ya. Jadi yang menang akan mendapatkan momogi itu. Oke, silakan. 10 orang. Nah, jadi kalau bisa sebaris aja. Ya kalau bisa sebaris aja 10 langsung 10. Udah? Udah ketemu semua? Nah, jadi cara main gamesnya adalah teman-teman akan yang paling pertama itu kemari gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat beberapa kata dan teman-teman tuh harus menyalurkannya itu dengan gerakan gitu. Misalkan saya makan, nah teman-teman kayak gitu. Jadi nanti orang terakhir akan menebak itu kata-katanya itu apa gitu. Oke? Jadi teman-teman pikirin siapa yang mau maju ke sini, siapa yang mau meragain duluan dan siapa yang mau menebak kata-katanya apa. Oke, kalau udah buat kelompoknya, nanti kalian berjejer dan kalian akan nanti saling memberitahukan lewat gerakan. Nah, nanti saya minta perwakilan siapa yang maju untuk melihat kata-katanya. Ayo, maju ke depan. Udah, cuman berdiri aja. Iya, nanti kalian bikin gerakan sampai ini ya. Udah ada lagi? Ada lagi? Gak ada. Namanya Jos? Enggak Jos. Nah. Udah semua ya kelompoknya ya. Oke, nggak ada properti gitu kok. Pakai gerakan aja nanti ya. Oke, oke ya. Oke. Boleh kasih clue nggak kayak 4 kata gitu? Ini kan barengan 4 kata. 4 kata ya, 4 kata. Nanti. Nah teman-teman, jadi kayak gini teman-teman. Cara mainnya adalah misalkan gini. Yang tadi coba maju yang berlima, berenam tadi. Coba misalkan maju dulu. Misalkan kayak gini ya. Jadi caranya adalah yang lain tuh ngadep ke arah sana dulu. Yang lain ngadep ke arah sana. Nah nanti kalau udah, nanti colek satu. Nah nanti kita gerakin. Nanti habis itu dia kira-kira tebak gitu. Gerakannya apa dan ngulangin. Nanti habis itu si Tepet tuh ngasih tahu ke belakangnya Vanessa. Jadi kayak bener-bener estafet gerakan gitu. Dan orang yang terakhir akan nebak katanya itu
Jeng 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 jeng. Putar musik.
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Udah ya? Oke. Udah semua ya? Yang udah kita naik ke panggung. Nah, aku mau lihat gerakannya itu apa aja sih yang kalian lihat. Dimulai dari, oke, Ci Jessica, kita lihat gerakannya gimana tuh, Ci? Oke. Oke. Kalau Keisha, gerakannya gimana? Oke, apa? Oh, oke. Hana, sekarang Hana. Gini dong. Ini kayaknya lagi nari deh. Philip. Oke. Ada giniannya ya. Oke, Manuel. Ini kayak lagi ke bunsin. Oke. Gak apa, kita ada gini-gininya ya. Terakhir, gimana gerakanmu? Kalau Oke. Aku minta bisikin apa? Beragam ya. Jadi kamu bilangnya apa? 4 itu 4 kata. Iya, 4 kata ya. Oke, jadi ada beberapa jawaban menarik. Kalian mau dengar nggak jawabannya? Boleh ya. Oke, kita sebutin. Kunci jawaban kalian masing-masing ya. Nanti kalian akan kasih tahu ke mereka. Yunus di perut ikan. Oke, Yunus di perut ikan. Ikan besar makan orang. Aduh, katanya kenapa jadi aneh ya? Yunus dimakan perut ikan. Yunus di perut ikan besar. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan paus. Ya teman-teman, jawabannya adalah Yunus di perut ikan. Jawabannya yang benar siapa aja? Angkat tangannya. Oke, berdua aja ya. Oke, skornya 1 sama. Jadi masih ada 2 soal lagi ya. Oke, kalian masih mau dapat sesuatu menang? Oke, kalian boleh duduk. Soal kedua. Nanti terakhir kita ngadu siapa yang jadi pemenang pertamanya ya. Ayo, kirim orang lagi. Terserah.
Terserah. Oke. Oke ya? Oke, udah lihat ya? Oke. Silakan teman-teman ke kelompoknya. Nanti abis ini kita akan ngadu terakhir siapa yang akan menang yang dapat memoginya. Elvis sudah nunjuk apa tuh dia? Wah, kelompok ini udah nyampe Koko Edi nih. Yang kedua lebih gampang kok, tenang aja ya. Udah semuanya? Belum? Oke. Kelompok yang di depan udah selesai loh. Udah? Oke. Sabar ya. Ayo. Udah selesai? Apakah udah selesai? Ayo, oke. Ada Selena kandidatnya. Ada lagi. Ayo kelompok ini. Kelompok ini. Udah Devina, oke Devina. Apa? Ya benar. Wah udah 3 orang. Si Cika udah Ci? Oke udah 4 orang. Mana kelompok yang lain? Ya, kita akan lihat gerakannya dan jawabannya apa ya. Dimulai dari ujung sana. Gerakannya gimana tuh? Oke. Oh iya, ada. Oke. Jawabannya tadi apa, Ethan? Yesus mati di salib. Kalau Jos? Yesus mati di salib. Lanjut. Oke, ada di kostum. Oke. Ini apa jawabannya? Oke, lanjut.
Oke, keren ya. Jawabannya apa, Selena? Oke. Philip. Oke, jawabannya? Mati salib. Cicika. Apa tuh Ci jawabannya, Ci? Yesus mati di kayu salib. Jadi jawaban yang benar adalah Yesus mati di salib. Jadi siapa yang benar? Oke. Ini kelompoknya siapa tadi? Oke, kita terakhir ini yang agak lebih susah ya. Nanti yang menang kelompoknya akan mendapatkan momoginya ya. Jadi kelompok ini berapa jadinya? Satu semua ya. Oke, berarti pas ya. Oh, tadi kegampangan ya. Oke, soal terakhir nanti yang menang akan baru dapat momogi. Oke. Oke. Ini gimana Oke. Oke. Gimana ini? Oke. Oke. Ini seriusan? Serius. Iya, bisa. Seriusan? Bisa. Bisa, oke? Bisa. Kan udah satu semuanya kan, jadi yang terakhir ini lebih susah lagi, sedikit lebih susah, oke? Ini ada 4 kata. Empat kata. Nggak boleh pakai mulut, pakai gerakan aja, gerakan tubuh. Gerakan tubuh aja, gerakan tubuh. Jangan pakai ngomong. 4 kata aja. 4 kata. Iya, 4 kata. Oh, masih nyangkut di yang pertama ini, kelompok pertama ini nih di depan. Empat kata, ini agak lebih susah dikit sih, dikit doang kok. Dikit sampai nyangkut. Wah, ini juga masih di orang pertama nih. Ayo orang selanjutnya, next. Susah ya? Mana, tidak boleh pakai suara, pakai gerakan aja. Ayo. Jangan dikasih tahu dulu. Wah, ini kelompoknya News udah mau terakhir nih. Ayo yang lain lebih dipercepat. Kelompok yang lain lebih dipercepat. Percaya aja, udah gerakin aja. Percaya sama yang terakhir.
Jangan pakai suara, pakai gerakan aja. Loh, kelompok kalian udah duduk. Oh, nggak main. Langsung, nggak boleh dibisikin. Ini udah, nggak boleh diskusi. Ayo guys, kalau udah dipercepat, yang udah ke depan dulu aja. Ayo. Ayo, jangan curang. Jangan curang. Ayo, terakhir. Ayo, next, biar cepat. Biar cepat. Oh, iya ini berantai jadi semuanya yang main. Ayo, tepan udah depan. Udah. Masih serius. Oke lah ya, aku hitung 1 menit lagi. Kalian harus maju ke depan, kalau enggak akan kalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tinggal sisa kelompoknya yang di depan dan kelompoknya Steven. Udah, Cik. Oke, satu kelompok lagi yuk. Percayakan aja kepada Steven. Langsung Steven, maju Steven. Waktunya habis, ayo. Udah. Oke. Apa penjawaban? Gak boleh, yang lain gak boleh. Coba gerakannya dari sini dulu ya. Tuh, kasih gerakannya dan kasih jawabannya apa, si Jessica. Oke. Oke, jawabannya apa? Oke. Kalau Philip, oh gerakannya sama semua ya gini ya. Oke. Kalau Salena, bentar, jawabannya Philip apa? Salena. Oke, ini dong. Jawabannya apa Salena? Oke, kalau Steven?
Agak susah ya. Oh, gila langsung. Oke, jawabannya Mas Steven tadi. Oke. Udah Yesus, udah Yesus. Jawabannya udah Yesus. Oke, Jos. Oke. Oke, kalau Jos apa Jos jawabannya? Oke. Terakhir. Oke, jawabannya apa? Oh ya, jawabannya itu adalah Musa membelah laut terbelah. Jadi yang menang adalah ya ini. Karena banyak yang menang, jadi karena waktunya mengingat waktu, kalian itu home bimpa yang menang pertama yang akan dapat homogi. Sahabat, kecuali Stephen, karena jawabannya Yesus membelah laut. Stephen, mohon maaf ya Stephen. Oke. Ya jadi kalian berlima home bimpa aja. Nah, yang menang akan dapat momogi. Kalian home bimpa lagi. Jadi momogi kalian ada di tangan mereka. Kalian home bimpa aja. Ya sekarang yang menang. Oke, sisa Salena dan Ciesi. Berarti antara mereka berdua yang akan menang dapat momogi. Oke. Oke. Sisa dulu. Sweet 3 kali. Gunting batu kertas ya. Sweet 3 kali. Kok sama semua? Kok sama semua? Empat-empatnya sama. Oke. Aduh. Bisa ganti orang gak? Ganti orang. Oke, 1-0. 1 sama. Oke. Udah pemenang Ciesi. Udah 3. Udah 3 kali sweet. Oke. Jadi ini hadiah buat kelompok ini. Oke. Puji Tuhan dapat mau bagi. Nanti kalian bagi-baginya ya setelah kebaktian. Jangan dong. Nah, teman-teman, ya capek ya. Ya teman-teman, saya mau nanya ke satu orang ya. Tepen, kamu kemarin siang dari jam 2 itu lagi ngapain? Main nembak, bener nggak? Jangan-jangan aku kayaknya lihat kamu tuh lagi pacaran deh. Ayo kan, kaget kan? Ayo, kayak aku lihat kamu berduaan deh. Kamu bener lagi main nembak-tembakan atau nembak orang? Ada buktinya nggak? Ada kok. Oke, ada. Nah teman-teman, kalau misalkan saya nggak percaya, kira-kira boleh nggak saya tuh meminta bukti kepada si Stephen? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang jadi pertanyaannya next slide. Apakah kita boleh bertanya tentang Tuhan gitu ya? Apakah kita boleh bertanya tentang Tuhan? Kok kita nanya gini, emang Tuhan ada ya? Emang Tuhan hadir ya? Kira-kira kalau kayak gitu boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Next slide. Kenapa boleh bertanya tentang Tuhan? Kenapa? Biar kita makin tahu tentang Tuhan. Oke. Tahu atau meragukan Tuhan? Nah, makin tahu kita tanya
atau kita sebenarnya ragu sama Tuhan. Kok saya udah kerja, saya udah belajar capek-capek, nilai saya jelek. Tuhan kok kayaknya nggak adil ya. Itu bertanya atau ragu teman-teman? Ragu. Nah sebenarnya teman-teman, di dalam teks yang kita baca tadi gitu ya, Thomas itu mempertanyakan Tuhan loh, meragukan Tuhan. Kita sama-sama lihat dari Yohanes 20 ayat 15. Sorry, bukan 15. 25. Ayat 25 dibilang gini. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi kalau lihat dari teks kita yang sekarang tuh ya, Thomas itu ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal tuh teman-temannya udah bilang, hey Thomas, Tuhan udah bangkit. Tapi Thomas tuh ragu gitu. Sebelum aku mencucukkan jariku, aku gak akan percaya. Teman-teman, seringkali ya, kalau misalkan kita berhadapan yang seperti itu, kita akan ngomong apa? Mungkin kita ngomong, hai kamu penghuni neraka. Kan gak percaya Tuhan kan. Seringkali itu kita langsung judge orang gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu orang yang, di mana sih Tuhan? Kok Tuhan seperti diam aja gitu. Kita langsung menjudge bilang, oh iman kamu lemah. Iman kamu tidak kuat. Kita itu langsung menjudge orang tersebut, teman-teman. Kita menjudge tanpa kita sebenarnya gak mau tahu apa yang mereka alami. Kita langsung ngejudge orang itu tanpa kita mau tahu sebenarnya orang itu lagi kenapa gitu ya. Dan teman-teman, di sini saya ingin mengajarkan kepada kita semua juga, next slide. Kita itu mencoba memasuki hati seseorang gitu ya. Dalam hal ini kita coba memasuki hatinya Thomas. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke hati seseorang gitu ya, kira-kira kita ngapain? Nah, Odi kayaknya mau jawab nih. Kalau misalkan kamu mau masuk hati seseorang perempuan yang amat kamu kagumi, kamu ngapain? Oke, berdoa dulu. Oke. Apa cukup cuman berdoa Tuhan? Oh enggak. Oke, nice. Iman tanpa perbuatan. Masuk. Jadi perbuatannya apa tuh? Mengetuk pintu hatinya. Nah sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita mau masuk ke hati seseorang, kita itu pasti akan mencari tahu kan tentang orang tersebut. Ya kalau misalkan kita ada teman dekat gitu ya, kita kira-kira dia di mana sih? Ya kan, pasti kan kayak gitu kan. Kira-kira dia suka makan apa sih? Jadi kita tuh bisa masuk ke hatinya mereka karena kita tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka cintai gitu ya. Kalau misalkan kita udah tahu pasti ya tadi pasti ada perbuatannya kan. Kalau suka coklat pasti kita kasih coklat. Nah di sini kita akan belajar atau melihat gimana sih hatinya Thomas gitu ya. Apa sih yang Thomas jalani di dalam kehidupannya sehari-hari. Next slide. Pertanyaannya ini, apakah Thomas tahu Tuhan Yesus berkuasa? Tahu nggak? Kira-kira ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, Thomas ada di sana atau enggak? Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kira-kira Thomas tahu enggak? Tahu. Thomas tahu Yesus itu berkuasa. Thomas pasti pernah melihat Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Yang buta menjadi bisa melihat, yang lumpuh jadi bisa berjalan, bahkan orang mati bisa dibangkitkan gitu sama Yesus.
Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, tapi teman-teman, ketika kita melihat Yesus yang berkuasa itu mati, bukankah itu sesuatu yang begitu kehilangan gitu ya harapan kita? Justru Yesus yang berkuasa itulah Yesus mati gitu. Gimana Thomas bisa nggak meragukan? Orang yang berkuasa, orang yang bisa menghidupkan orang mati, dia sendiri mati gitu. Jadi kita jangan langsung menjudge seseorang, tapi kita lihat orang tersebut seperti apa. Dan sangat masuk akal sekali karena Yesus yang berkuasa itulah, tapi dia sendiri mati gitu. Jadi makanya dibilang, kalau seandainya aku nggak lihat, tapi aku nggak mungkin percaya gitu ya. Jadi aku harus lihat dulu baru aku percaya. Jadi teman-teman, di dalam keraguannya Tuhan tuh memberikan keistimewaan kepada Thomas. Next slide. Keistimewaannya adalah, ya ini, kita pasti akan bertanya tentang Tuhan kalau misalkan ada sesuatu yang sulit. Kalau tadi misalkan Thomas, hal yang paling menyedihkan adalah itu, Yesus yang berkuasa itu mati. Mungkin di dalam kehidupan kita, tadi seperti kayak Mitzi bilang, mungkin di dalam peristiwa kita mungkin yang sulit-sulit banget kita akan bertanya ke Tuhan. Kok Tuhan begini ya, kok Tuhan begitu, di mana engkau Tuhan gitu ya. Dan ini adalah pertanyaan yang wajar gitu ketika kita menjadi manusia. Kita pasti akan bertanya ini ketika ada kesulitan. Next slide. Tapi ketika Thomas begitu ragu, Tuhan itu memberikan keistimewaan kepada Thomas. Yesus mau loh datang dengan cara yang ajaib. Pada waktu itu semua pintu terkunci dan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah dan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita gitu ya, mungkin kita juga akan mendapatkan hak istimewa yang Tuhan berikan. Kita berdoa, Tuhan bisa langsung jawab loh. Kita misalkan meminta sesuatu, belum lama kemudian kita menjawab. Dan Thomas merasakan ini. Thomas dikasih keistimewaan sehingga dia dapat melihat Yesus secara langsung. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, next slide-nya. Apakah keistimewaan yang didapatkan oleh Thomas juga diberikan kepada kita? Ada yang pernah lihat Yesus bangkit? Ada yang pernah lihat Yesus secara tatap muka? Apakah ada? Gak ada teman-teman. Kita gak mendapatkan keistimewaan seperti yang Thomas rasakan gitu ya. Kita gak pernah lihat Yesus secara langsung depan mata kita. Kita gak pernah lihat. Dan yang jadi keraguan kita adalah, next slide-nya adalah, kita seperti ini nih, kita bilang itu ada rumput kering dan rumput yang hijau gitu. Kita bilang, ya rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Benar gak? Ketika kita merasakan tidak ada apa-apa, tidak ada hak istimewa, kita bisa bilang, enaknya jadi Thomas. Enaknya jadi Thomas karena bisa lihat langsung, makanya bisa percaya gitu. Jadi wajar aja kali ya. Nah teman-teman, memang kita tidak melihat Yesus secara langsung. Kita tidak bisa melihat, kita tidak pernah melihat Yesus dengan mata kita secara kasat mata gitu ya. Benar-benar ada di depan kita. Tapi kita mau coba loh untuk mempunyai iman yang puas. Next slide. Ketika main games tadi gitu ya, teman-teman yang paling belakang, teman-teman lihat nggak apa yang saya tuliskan? Enggak kan? Yang lihat hanya orang yang pertama aja. Tapi justru dari orang pertama itu menyampaikan ke orang kedua, ke orang ketiga, sampai yang orang terakhir. Mereka bisa tahu loh jawabannya gitu ya. Mereka bisa tahu jawabannya, Yesus membelah laut, Yesus mati di salib.
meskipun yang tahu adalah orang pertama gitu. Ibaratnya seperti itu. Orang pertama itu adalah Thomas. Thomas melihat secara langsung bahwa Yesus telah hidup. Kita yang orang terakhir hanya tahu tentang ceritanya. Kita tahu dari kesaksian-kesaksian yang udah bertahun-tahun dan sampai saat ini. Dan seharusnya itu cukup untuk kita mengetahuinya. Coba bayangin teman-teman, kalau misalkan tadi itu bukan gerakan tapi perkataan. Orang yang terakhir itu akan lebih jelas dan lebih tahu dan lebih percaya. Jadi teman-teman, memang kita tidak melihat Yesus secara langsung hidup. Tapi melalui kesaksian Thomas ini yang ada di Alkitab, kita bisa tahu tentang Yesus yang hidup. Sama seperti permainan tadi. Orang yang terakhir bisa tahu karena ada orang yang sebelum-sebelumnya memberitahukannya. Dan itu cukup untuk kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena itu cukup untuk kita. Kesaksian yang diberikan Thomas dan para murid-murid cukup untuk kita percaya, untuk kita pegang. Lalu ketika kita tahu bahwa Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit, lalu yang jadi pertanyaannya adalah so what gitu ya. Next slide. Kira-kira ketika teman-teman udah tahu Yesus hidup, Yesus bangkit, kira-kira nextnya apa gitu? Seperti permainan tadi teman-teman. Ketika kita dari orang pertama kasih tahu orang kedua, kasih tahu orang ketiga, hal itulah yang kita harusnya lakukan gitu. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit, ketika kita puas dengan hal itu, kita harus memberitakan ke teman-teman yang lainnya juga. Kita menjadi orang kedua yang mengantarkan pesan kepada orang yang ketiga, mengantarkan pesan lagi kepada orang yang keempat, sehingga orang-orang makin mengetahui bahwa Yesus telah hidup. Ada Yesus yang mau menebus kita, ada Yesus yang mau mengasihi kita. Bayangkan teman-teman, jikalau kita itu tidak ada yang memberitahukan tentang Yesus, apakah kita ada di tempat ini? Mungkin enggak gitu ya. Justru kita bisa ada di tempat ini karena kita telah lebih dahulu mendengar tentang Yesus. Dan marilah teman-teman, kita juga memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak. Kalau misalkan kita tidak mendengarkan tentang Yesus, betapa sedihnya bukan? Karena masalah terbesar kita adalah dosa gitu. Dan upah dosa ialah maut. Kita tidak beroleh hidup yang kekal. Bayangkan kalau misalkan kita tidak mengenal tentang Yesus, ada di manakah kita gitu. Dan bersyukurnya ada orang-orang yang baik hati yang mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada kita semua. Sehingga kita tahu ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan kita keselamatan dan kita beroleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, mari kita memberitakan tentang Tuhan Yesus melalui perkataan kita. Dan di dalam kehidupan kita enggak cuma mulut aja kita beritakan, tapi di dalam tindakan kita pun kita memberitakan tentang Yesus Kristus. Kita di dalam sekolah kita belajar untuk jadi orang yang berintegritas. Kita bilang, enggak, aku enggak mau nyontek gitu. Kita wujudkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam tindakan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Yesus sama seperti yang Thomas lakukan. Memberitakan tentang kebangkitan Yesus dan
kita juga memberitakan tentang kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bisa melihat kesaksian yang diberikan Thomas kepada kita. Sesuatu yang mungkin mustahil, tetapi Tuhan memberikan keistimewaan kepada Thomas sehingga Thomas pun dapat melihat Engkau secara langsung. Dan kesaksian ini telah kami terima ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah hidup dan Tuhan telah bangkit. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami pun juga mengabarkan tentang kesaksian ini ya Tuhan. Di dalam mulut kami akan berkata-kata, ada Tuhan yang menyelamatkan manusia. Ada Tuhan yang mengasihi manusia. Dan di dalam tindakan kami pun kami mencerminkan bagaimana kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Sehingga orang banyak pun semakin mengenal tentang Tuhan. Dan iman mereka pun juga dapat percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat. Tuhan, biarlah kebangkitan-Mu yang menjadi pengharapan bagi kami semua. Di tengah iman kami yang mungkin goyah juga, tapi kami percaya ada Allah yang hidup yang akan memberikan sejahtera kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka remaja, yuk kita berdiri. Ya, bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, hanya darah-darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pulang dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat. Yuk kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, sungguh kami ucap syukur kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan kebenaran lewat perkataan dan tindakan kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mengangkat beberapa pokok doa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami, kiranya Engkau yang boleh menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu saja. Teman-teman, yang pertama aku mau ajak kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk segala pemerintahan yang sedang berjalan dalam bidang apapun, supaya bisa berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini.
Teman-teman, selanjutnya mari kita berdoa untuk camp remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Juli. Kiranya Tuhan sajalah yang boleh menyertai camp ini agar bisa menjadi wadah dan berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk segala persiapan, panitia, para pembimbing, anak-anak yang nantinya akan ikut supaya mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Teman-teman, mari kita juga berdoa untuk gereja kita, GKI Perniagaan. Berdoa untuk segala hal yang sedang dilakukan, yang sedang direncanakan gereja ini, khususnya di Komisi Remaja. Kiranya Tuhan yang sertai dan pimpin sehingga anak-anakmu di tempat ini bisa bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat pokok doa ini. Teman-teman, mari kita juga berdoa untuk papanya Habel yang dikabarkan telah berpulang ke rumah Bapa pada Sabtu kemarin. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini, mungkin karena sakit, Tuhan yang sembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum. Maupun buat mereka yang tidak hadir karena sedang dalam pergumulan, Tuhan yang pimpin mereka supaya mereka dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang mereka lalui. Tuhan, inilah segenap doa yang kami angkat kepadamu yang menjadi kerinduan kami. Kiranya Engkau yang sertai dan jawab sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang belum dapat amplop boleh angkat tangan. Yang kolektan boleh bantu bagian amplopnya. Buat teman-teman yang mau kasih persembahan pakai e-wallet bisa scan QR code yang nanti ada di layar. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, berkat Tuhan sudah dilimpahkan dengan berlimpah-limpah kepada kita, oleh karena itu mari kita berikan persembahan kita dengan hati yang bersyukur.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan bait 3 bersama-sama. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Kita jelita, damai dan teduh, sadar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Melihat kembali segala berkat dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sekarang kami membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan ini bisa menjadi penolong untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, firman tadi itu banyak mengingatkan aku kalau kita sebagai remaja harus punya iman yang puas. Kalau dalam kehidupan kita mungkin nggak mudah untuk punya iman yang puas, tapi itu sesuatu hal yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena selain untuk terus membuat kita dan menguatkan kita untuk terus melayani Tuhan, kita juga bisa menyebarkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kita harus paham dan mulai belajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan pastilah yang terbaik untuk kita. Tekad kali ini aku ada satu lagu, judulnya Tetap Setia. Sebenarnya ini aku dengar dari YouTube kalau nggak salah yang versi choir. Jadi mereka bagi suara 4, sopran, alto, tenor, bass, dan itu bagus banget. Teman-teman bisa dengerin di YouTube. Dan liriknya ini menguatkan aku untuk terus dalam setiap langkah kehidupan kita itu tetap setia dan tetap melayani Tuhan bahkan sampai akhir hidup kita. Biarlah lagu ini kemudian menjadi tekad kita untuk terus melayani Tuhan dan menyebarkan kasih Tuhan kepada sama kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
Marilah kita pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin langkah di depan kami semua ya. Biar Tuhan yang memimpin juga berjalan di samping kiri dan kanan sehingga jalan kita pun tidak serong. Tuhan juga yang akan berjalan di belakang kita. Ketika kita lemah, ketika kita putus asa, Tuhanlah yang menjadi penopang di belakang. Dan Tuhan akan berjalan di atas kita semua, yang akan memperhatikan setiap kita, yang akan mempedulikan kehidupan kita dan memberikan kita iman yang cukup dan iman yang puas. Amin. Bangkit berdiri, mari kita menyanyikan bersorak-sorai. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kiranya kita terus melakukan ibadah yang sejati di kehidupan kita sehari-hari. Silakan satu dulu. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, boleh wortel lisannya boleh ditunjukkan. Oke, terima kasih. Oke. Boleh dari awal?
Next. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke Komisi Remaja. Minggu depan datang lagi ya. Oke, next. Tema kebaktian untuk hari ini, Iman yang bertanya dibawakan oleh Konikolas untuk minggu depan tanggal 21 April dengan tema kebaktian Habis Gelap Terbitlah Terang yang dibawakan oleh Pendeta Peter A. Next. Untuk job pelayan hari ini, pemimpin liturginya ada Mitzi, PP-nya ada Ci Jennifer, BWDS-nya ada aku sendiri, Hana, PIC-nya ada Ilona sama Phoebe, PJTD-nya ada Stefanesa, pianisnya Cheryl, gitarisnya Odi, singernya Kenny dan Wilson, tadi drumnya Hansel, terus soundnya ada Ko Elvis, slide-nya ada Rebecca, switchernya ada Ko Chung Chung, kamera belakangnya ada ODM, terus Asher dan kolektanya ada Grace Simorangkir, Gavin, Jesslyn, Philip. Untuk MCCG-nya ada Ko Anios dan absennya ada Tivalenka. Cuman kayaknya diganti. Next. Untuk job pelayanan minggu depan boleh diperhatiin ya teman-teman. Untuk pemimpin liturginya ada Ci Jennifer, PP-nya ada Ci Leoni, BWDS-nya Ci Natania, PIC-nya ada Hazel dan Ci Vanessa, PJTD-nya ada Joan, pianisnya ada Monique, gitarisnya Brandon, singernya ada Grace Victoria dan Marvel. Terus kajon atau drumnya ada Ko Carlos, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Jesslyn O, switchernya ada Novelia, kamera belakangnya ada Ko Franz, Ashernya ada dan kolektannya ada Gue Marvella, Darren, Selena dan Brian, MCCG-nya Jolin, absennya ada Jennifer. Next. Untuk hari ini pembinaan dan KTB libur ya guys untuk kelas Alpha, Beta, Omega. Untuk minggu depan aku belum taruh di sini jadi aku kasih tahu aja. Untuk kelas Alpha itu minggu depan ada KTB sharing atau kebersamaan. Terus kalau untuk kelas Beta ntar ada pembinaan juga oleh Chief Virgin. Dan untuk kelas Omega minggu depan ada KTB bahan ya. Next. Oke, happy Sunday semuanya. Oke, selamat pagi.